Inilah teknik visualisasi yang benar, bukan yang sering diajarkan di konten motivasi, bukan yang sekedar menyuruh kamu untuk menutup mata kemudian membayangkan hal-hal yang indah, tapi teknik visualisasi yang benar-benar bisa mengubah cara sistem saraf kamu bekerja, sehingga perilaku, keputusan, dan pada akhirnya realitas kamu dan identitas kamu bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini. Jika konten tentang spiritual, energi, dan manifestasi seperti ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan bagikan juga video ini teman-teman kepada orang yang juga membutuhkan, karena dukungan Anda akan membantu channel ini akan terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih dan mari kita mulai teman-teman. Kebanyakan orang melakukan visualisasi dengan cara yang salah. Mereka rutin, mereka konsisten, tapi hidup mereka tidak berubah. Dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa visualisasi ini tidak bekerja. Padahal bukan visualisasinya yang tidak bekerja, teman-teman. Yang tidak bekerja adalah cara mereka melakukannya. Dan hari ini kita akan membedah secara presisi apa yang membuat visualisasi ini gagal dan apa yang membuatnya efektif. Dan bagaimana melakukannya dengan benar, step by step, sehingga ini bukan lagi ritual kosong, tapi alat yang nyata untuk mengubah identitas dan realitas Anda. Teman-teman, mari kita mulai dengan membersihkan kesalahpahaman yang paling umum. Kesalahan pertama, visualisasi dilakukan hanya di kepala, tanpa melibatkan tubuh. Banyak sekali orang yang membayangkan hasil yang mereka inginkan, seperti rumah, uang, karir, tapi semuanya hanya gambar mental, teman-teman. Seperti menonton film di kepala. Mereka melihat diri mereka sukses, tapi tubuh mereka tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sensasinya, tidak ada keterlibatan panca indera. Dan karena itu, otak itu tidak bisa mengenalinya sebagai pengalaman yang nyata. Ini hanya imajinasi pasif dan efeknya inspirasi sesaat lalu menguap. Kemudian kesalahan yang kedua, visualisasi dilakukan dari state kekurangan. Ini yang paling berbahaya. Banyak orang visualisasi sambil merasa aku belum punya ini. Makanya aku harus membayangkannya supaya datang. Nah, mereka duduk dengan perasaan disparate, butuh, kosong. Dan setiap kali mereka membayangkan hasil yang diinginkan, yang sebenarnya mereka tegaskan adalah jarak antara diri mereka sekarang dan kehidupan yang mereka inginkan. Secara psikologis, ini kontraproduktif, teman-teman. Karena otak tidak merespon gambar, otak merespon makna emosional di balik gambar itu. Dan jika maknanya adalah aku belum punya, maka yang kamu latih adalah identitas kekurangan, bukan identitas keberlimpahan. Kemudian lanjut ke kesalahan yang ketiga, yaitu visualisasi ini terlalu fantastis, terlalu jauh dari identitas sekarang. Seseorang yang belum pernah punya penghasilan stabil, tiba-tiba membayangkan dirinya jadi miliarder dengan jet pribadi. Lompatan identitasnya terlalu jauh, terlalu besar. Sistem saraf akan menolaknya. Bukan karena tidak mungkin, teman-teman, tapi karena terlalu asing. Dan ketika sesuatu terlalu asing, otak akan kembali ke pola yang familiar, yaitu pola lama. Kemudian kesalahan yang keempat, visualisasi itu tanpa emosi otentik, hanya paksaan positif. Aku harus merasa bahagia, aku harus merasa sukses, padahal di dalam dada masih ada keraguan, ketegangan, atau bahkan ketakutan. Emosi yang dipaksakan menciptakan resistensi internal, dan resistensi internal adalah musuh terbesar dari perubahan identitas Anda. Kemudian kesalahan yang kelima, visualisasi tanpa tindakan sama sekali. Mereka membayangkan hasil, lalu duduk menunggu, seolah-olah visualisasi itu adalah ritual magis yang akan menarik hal-hal dari luar. Padahal, visualisasi bukan alat untuk menarik. Visualisasi adalah alat untuk menyetel ulang cara kamu hadir. Sehingga tindakan yang kamu ambil sehari-hari itu akan jadi rubah. Tanpa tindakan, visualisasi hanya jadi pelarian mental saja, teman-teman. Jadi, apa sebenarnya visualisasi yang benar ini? Nah, visualisasi yang benar adalah simulasi pengalaman dengan intensitas sensorik yang tinggi, sehingga otak itu mengenalinya sebagai memori, bukan imajinasi semata. Sehingga sistem saraf ini terlatih untuk familiar dengan identitas Anda yang baru. Sehingga hasil yang kamu inginkan tidak lagi terasa jauh, tapi terasa normal.
Visualisasi bukan soal gambar, visualisasi adalah soal pengalaman ketika kamu memvisualisasikan dengan benar. Yang terjadi bukan hanya melihat hasil di kepala saja, tapi merasakan diri kamu sudah berada di dalam hasil itu dengan seluruh tubuh, seluruh panca indera, dan seluruh sistem saraf. Fungsi utamanya ada 3, teman-teman. Yang pertama, menyetel ulang persepsi. Ketika kamu sering mengalami sesuatu, bahkan hanya dalam imajinasi yang vivid, otak kamu itu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kesempatan yang tadinya tidak terlihat, jadi terlihat jelas. Pilihan yang tadinya tidak terpikirkan, jadi terpikirkan. Yang kedua, menormalkan identitas baru. Ketika kamu merasakan diri kamu sebagai orang yang sudah punya di dalam hasil tertentu, berulang kali, identitas itu menjadi familiar. Dan ketika identitas menjadi familiar, tindakan yang selaras dengan identitas itu menjadi natural, bukan dipaksa. Yang ketiga, menghilangkan resistensi internal. Ketika hasil menjadi terasa normal, resistensi itu jadi hilang. Kamu tidak lagi merasa ini terlalu besar untukku. Kamu hanya merasa, oh, ini bagian dari hidupku. Dan inilah yang membedakan visualisasi yang bekerja dengan visualisasi yang gagal. Apakah hasil itu terasa asing atau familiar bagi sistem saraf kamu? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke mekanisme kerjanya. Kenapa visualisasi ini jika dilakukan dengan benar ini bisa efektif? Otak manusia itu tidak membedakan pengalaman nyata dengan imajinasi yang vivid. Ini bukan teori spiritual, teman-teman. Ini adalah neuroscience dasar. Ketika kamu membayangkan sesuatu dengan intensitas sensorik yang tinggi, maka area otak yang aktif adalah area yang sama dengan saat kamu benar-benar mengalaminya. Contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bayangkan kamu menggigit lemon. Bayangkan rasa asamnya, sensasi di lidah, air liur yang mulai keluar. Dan jika kamu membayangkannya dengan cukup detail, air liur kamu benar-benar akan keluar, teman-teman. Otak itu tidak peduli apakah lemon itu nyata ataupun tidak. Yang penting adalah intensitas pengalaman sensoriknya. Prinsip yang sama ini berlaku untuk visualisasi hasil kehidupan. Ketika kamu visualisasi diri kamu sudah mencapai tujuan tertentu, dengan detail sensorik yang tinggi, dengan emosi yang otentik, dengan tubuh yang terlibat, otak kamu mencatatnya sebagai pengalaman. Dan pengalaman yang berulang ini akan membentuk jalur saraf yang baru. Jalur saraf baru inilah yang membentuk pola pikir baru. Dan pola pikir baru membentuk keputusan baru. Dan keputusan baru ini dalam jangka panjang membentuk realitas yang baru. Jadi syaratnya, visualisasi itu harus terasa familiar, bukan asing. Harus dilakukan dari state netral atau ketenangan, bukan dari desperate, teman-teman. Dan harus melibatkan juga seluruh sistem saraf, bukan hanya pikiran. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka visualisasi itu tidak akan mengubah identitas Anda. Percayalah, ia hanya akan jadi fantasi atau khayalan kosong, teman-teman. Ada 2 jenis visualisasi, yaitu pasif dan aktif, teman-teman. Visualisasi pasif adalah yang paling umum. Kamu membayangkan hasil, kamu melihat di kepala, tapi kamu seperti penonton. Kamu melihat diri kamu dari luar, seolah-olah menonton film tentang diri kamu sendiri. Tubuh kamu tidak terlibat, emosi kamu tidak hadir. Kamu hanya melihat gambar mental, teman-teman. Efeknya inspirasi sesaat, motivasi sementara, lalu menghilang. Dan visualisasi aktif ini berbeda. Ini bukan tentang melihat diri kamu mencapai hasil. Ini tentang mengalami diri kamu sudah berada di dalam hasil itu sekarang. Kamu tidak melihat diri kamu dari luar, teman-teman. Kamu melihat dunia di mata orang yang sudah mencapai hasil itu. Kamu merasakan apa yang tubuh orang itu rasakan. Kamu mendengar apa yang orang itu dengar. Kamu hidup di dalam pengalaman itu, bukan menontonnya dari luar. Ini yang disebut dengan visualisasi aktif atau embodied. Dan ini yang efektif, karena ketika kamu benar-benar mengalami sesuatu, bukan hanya dalam imajinasi yang vivid, otak itu tidak bisa membedakan dengan pengalaman yang nyata. Dan pengalaman yang berulang-ulang itu akan mengubah identitas kamu. Teman-teman, jika kamu ingin visualisasi yang benar-benar bekerja, ada 6 komponen yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Catat, teman-teman. Komponen yang pertama, hasil yang spesifik. Jangan abstrak. Jangan aku ingin sukses atau aku ingin bahagia, ini terlalu umum. Otak tidak bisa memvisualisasikan konsep abstrak, tapi otak memvisualisasikan pengalaman yang konkret. Jadi tentukan hasil spesifik apa yang mempresentasikan kesuksesan atau kebahagiaan itu bagi kamu. Apa momen konkret yang bisa kamu visualisasikan? Kemudian komponen yang kedua yaitu intensitas sensorik yang tinggi. Libatkan semua panca indera. Visual, apa yang kamu lihat? Detail warna, bentuk, cahaya. Kemudian auditory, apa yang kamu dengar? Suara, musik, percakapan. Kemudian kinestetik, apa yang kamu rasakan di tubuh?
tekstur, suhu, sentuhan, penciuman dan perasa, ada aroma, ada rasa di mulut. Semakin banyak panca indera yang terlibat, semakin nyata pengalaman itu bagi otak. Kemudian komponen yang ketiga yaitu emosi otentik. Bukan dipaksakan. Jangan memaksa diri kamu merasa sangat bahagia jika kamu tidak merasakannya. Emosi yang dipaksakan itu akan menciptakan resistensi. Yang terpenting adalah emosi yang natural. Bisa ketenangan, kepuasan, rasa, oh ini normalnya. Nah ini teman-teman, emosi yang otentik jauh lebih kuat daripada emosi yang dramatis tapi palsu. Komponen yang keempat yaitu posisi sebagai pelaku, bukan penonton. Jangan melihat diri kamu dari luar. Lihat dunia dari mata dirimu yang sudah mencapai hasil itu. Rasakan tubuh kamu, rasakan postur kamu, rasakan napas kamu. Kamu tidak menonton film tentang diri kamu sendiri. Kamu hidup di dalamnya. Lanjut ke komponen kelima teman-teman, durasi yang cukup. Tidak perlu berjam-jam teman-teman. Tapi juga tidak bisa cuma 30 detik saja. Idealnya 3-10 menit saja sudah cukup. Cukup untuk membiarkan pengalaman itu mengakar di sistem saraf kamu. Tapi tidak terlalu lama juga sampai jadi fantasi. Kemudian komponen yang keenam, konsistensi tanpa obsesi. Lakukan rutin, idealnya setiap hari, terutama sebelum tidur atau pagi setelah bangun. Saat gelombang otak kamu lebih reseptif, tapi jangan obsesif teman-teman. Teman-teman jangan cek realitas setiap hari dengan kecemasan. Misalnya, kok ini belum terwujud ya? Itu adalah justru merusak state teman-teman. Jika salah satu komponen ini hilang, maka visualisasinya jadi lemah. Jika semuanya ada, maka visualisasi jadi alat yang sangat kuat. Dan sekarang, mari kita buat ini sangat konkret teman-teman. Ini protokol step by step yang bisa kamu ikuti hari ini. Langkah yang pertama, tentukan hasil spesifik dan momen puncaknya. Jangan visualisasi seluruh perjalanan. Pilih satu momen yang merepresentasikan aku sudah sampai. Contoh, jangan aku ingin bisnis sukses. Terlalu luas. Pilih satu momen. Aku sedang duduk di kantor baruku, melihat laporan penjualan bulan ini, dan merasakan kepuasan yang tenang. Atau jangan aku ingin relasi yang sehat, tapi pilihlah aku sedang berbicara dengan pasanganku, kami tertawa bersama di sofa, aku merasa nyaman dan aman. Atau aku sedang melihat saldo di rekening, angkanya sudah mencapai target saya dan aku merasa tenang, bukan euforia tapi rasa oh ini adalah normal. Satu momen konkret dan spesifik. Langkah kedua, siapkan kondisi fisik dan mental teman-teman. Cari tempat aman, tenang, dan di mana kamu tidak akan diganggu selama 5-10 menit. Duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Tidak perlu posisi lotus atau meditasi formal teman-teman. Cukup posisi yang membuat kamu rileks tapi tidak mengantuk. Tarik napas dalam 2 kali atau 3 kali. Buang perlahan. Lepaskan ketegangan di bahu, leher, wajah. Ini bukan ritual spiritual. Ini hanya cara memberitahu sistem saraf kamu bahwa kamu aman, tidak sedang dalam bahaya. Langkah ketiga, tutup mata dan masuk ke state netral. Jangan langsung lompat ke visualisasi teman-teman, hati-hati. Beri diri kamu 30 detik untuk sekedar diam. Rasakan napas kamu, rasakan tubuh kamu, biarkan pikirannya tenang. State awal yang benar adalah netral atau tenang, bukan excited, bukan desperate. Jika kamu mulai dari state cemas atau butuh, visualisasi akan dilakukan dari kekurangan, dan itu kontraproduktif. Langkah keempat, mulai bangun momen dengan detail visual. Sekarang, bayangkan momen yang sudah kamu tentukan tadi. Mulai dari apa yang kamu lihat. Jangan terburu-buru. Bangun detail pelan-pelan. Apa yang ada di depan kamu? Apa warnanya? Apa bentuknya? Bagaimana cahayanya? Apakah siang ataupun malam? Apakah di dalam ataupun di luar ruangan? Bangun visual dengan detail. Semakin detail, semakin nyata. Langkah kelima, tambahkan suara. Sekarang, apa yang kamu dengar? Apa ada suara percakapan, musik, suara kendaraan di luar, suara angin, suara orang-orang di sekitar kamu, atau justru malah hening? Dengarkan, rasakan suara itu ada di telinga kamu. Langkah keenam, rasakan sensasi tubuh. Ini yang paling penting, jangan hanya melihat dan mendengar. Rasakan tubuh kamu di dalam momen itu. Bagaimana postur tubuh kamu? Apakah kamu duduk, berdiri, ataupun berbaring? Apa yang kamu rasakan di kulit? Apa ada angin? Apakah ada tekstur dari pakaian, kursi, atau benda yang kamu pegang? Bagaimana suhu di sekitar kamu? Hangat atau sejuk? Bagaimana napas kamu? Stabil atau tenang? Rasakan tubuh kamu benar-benar ada di dalam momen itu. Jangan jadi penontonnya, jadilah pelakunya. Langkah ketujuh, tambahkan penciuman dan perasa jadi relevan. Apakah ada aroma? Misalnya kopi, parfum, udara segar. Apakah ada rasa di mulut? Tidak semua visualisasi butuh ini, tapi jika relevan, tambahkan ini. Semakin banyak indera terlibat, maka semakin kuat.
Langkah ke-8, rasakan emosi yang natural. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu saat berada di momen ini? Jangan dipaksakan, jangan dibuat-buat. Rasakan apa yang natural muncul, teman-teman. Mungkin ketenangan, mungkin kepuasan sederhana, mungkin rasa, oh ini adalah normal, ini bagian dari hidup aku. Bukan euforia yang berlebihan, teman-teman. Bukan kebahagiaan yang dramatis, tapi perasaan yang otentik. Seperti perasaan saat kamu punya hal yang sudah biasa dalam hidup kamu. Nah ini, misalnya kamu tidak merasa euforia setiap kali duduk di rumah kamu sendiri kan? Nah, kamu hanya merasa, oh ini rumahku, ini normal. Nah ini emosinya, rasa kepemilikan yang tenang. Langkah ke-9, pertahankan pengalaman ini selama 3-10 menit saja. Jangan terburu-buru keluar, biarkan pengalaman ini mengakar. Dan jika pikiran Anda melayang, tarik kembali ke detail sensorik, ke apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan. Terus rasakan diri kamu berada di dalam momen itu. Terus rasakan tubuh kamu hadir di sana. Terus rasakan emosi yang tenang itu. Dan langkah ke-10, kamu keluar dengan perlahan, bawa state itu. Setelah 3-10 menit, mulai sadari tubuh kamu yang sekarang. Gerakan jari-jari tangan dan kaki perlahan, tarik napas dalam, buka mata perlahan. Yang penting, jangan langsung kembali ke mode aku belum punya. Bawa perasaan itu sepanjang hari, bertindaklah seolah kamu sudah jadi orang yang punya hasil itu. Bukan kepura-puraan, tapi carry the state. Langkah ke-11, lakukan tindakan kecil yang selaras, teman-teman. Dalam 24 jam setelah visualisasi, lakukan minimal satu tindakan kecil yang selaras dengan identitas orang yang sudah mencapai hasil itu. Jika kamu visualisasi diri sebagai orang yang tenang dalam keputusan finansial, ambil satu keputusan kecil hari ini, apapun, dengan cara yang tenang dan bijak. Jika kamu visualisasi relasi yang sehat, lakukan satu tindakan kecil yang mencerminkan orang yang sudah punya relasi sehat. Misalnya komunikasi yang jujur atau memberikan ruang tanpa cemas. Tindakan kecil ini adalah jembatan antara simulasi dan realitas. Percayalah, teman-teman. Lakukan sekali setiap hari dan idealnya ini sebelum tidur, saat gelombang otak turun ke theta lebih reseptif. Atau pagi setelah bangun, sebelum pikiran dipenuhi dengan aktivitas harian yang konsisten. Tapi tidak obsesif, teman-teman. Jangan cek realitas setiap hari dengan kecemasan. Percayailah prosesnya. Dan sekarang mari kita bahas apa yang tidak boleh kamu lakukan. Kesalahan yang pertama, teman-teman, visualisasi sambil merasa di spirit. Jika kamu duduk visualisasi dengan perasaan aku butuh ini sekarang, aku harus dapatkan ini, itu tidak akan bekerja. Karena state kamu adalah kekurangan, bukan keberlimpahan. Dan otak mencatat state, bukan gambar. Sekali lagi, jika sebelum visualisasi, pastikan kamu dalam state netral atau tenang dulu, teman-teman. Ini kuncinya. Kesalahan kedua, visualisasi tanpa melibatkan tubuh. Nah, jika kamu hanya melihat gambar di kepala tanpa merasa tubuh kamu di dalam pengalaman itu hanya imajinasi dan hayalan kosong. Tidak ada perubahan identitas. Tubuh harus terlibat, sensasi harus ada. Dan kesalahan ketiga, terlalu sering mengecek realitas eksternal. Kok belum terwujud ya? Kok belum ada tanda-tanda ya? Setiap kali kamu mengecek dengan cemas, kamu kembali ke identitas orang yang belum punya. Dan itu merusak state yang sudah kamu bangun. Percayai prosesnya, fokus pada perubahan internal. Apakah respons kamu berubah? Apakah keputusan kamu berubah? Bukan apakah hasil eksternalnya sudah muncul. Lanjut kesalahan keempat, teman-teman, visualisasi tanpa tindakan sama sekali. Visualisasi itu bukan pengganti tindakan. Visualisasi adalah alat untuk menyetel kembali identitas Anda, sehingga tindakan kamu jadi lebih selaras, teman-teman. Tapi kamu tetap harus bertindak. Jika kamu hanya visualisasi lalu pasif menunggu, itu bukan manifestasi, itu adalah pelarian. Dan kesalahan yang kelima, memaksa emosi positif yang tidak otentik. Aku harus merasa sangat bahagia, aku harus merasa luar biasa. Jangan seperti itu. Emosi yang dipaksakan menciptakan resistensi. Yang kamu butuhkan adalah emosi yang otentik, bahkan jika itu hanya ketenangan sederhana. Bagaimana kamu tahu visualisasi ini benar-benar bekerja, teman-teman? Ini bukan tentang hasil eksternal yang langsung muncul dalam seminggu. Ini bukan indikator yang realistis. Tanda-tanda visualisasi bekerja adalah perubahan internal Anda. Yang pertama, kamu jadi merasa lebih tenang terkait dengan hasil. Kamu tidak lagi di spirit. Kamu tidak lagi cemas. Kamu mulai merasa, oh ini akan terjadi. Atau sesuatu yang lebih baik. Ada rasa ketenangan, teman-teman. Yang kedua, kamu mulai bertindak seperti orang yang sudah punya hasil itu. Dan ini bukan paksaan, ini natural.
Keputusan yang kamu buat, cara merespon situasi, cara kamu berbicara, semuanya mulai mencerminkan identitas baru tanpa effort berlebihan. Yang ketiga, kamu tidak lagi merasa jauh dari tujuan. Tujuan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang mustahil atau sangat jauh. Terasa lebih dekat, atau bahkan terasa normal, seolah-olah, oh ini sudah terjadi, dan ini bagian dari hidup aku, teman-teman. Hanya masih dalam proses terwujud saja secara fisik. Yang keempat, sinkronisitas mulai muncul. Kesempatan yang tidak terduga, orang yang tepat muncul, informasi yang kamu butuhkan datang. Ini bukan kebetulan, ini karena persepsi kamu berubah. Kamu mulai melihat hal-hal yang tadinya tidak terlihat. Dan jika tanda-tanda ini muncul, visualisasi kamu benar-benar bekerja dan teruslah konsisten. Jadi, mari kita tarik semua kembali. Visualisasi bukan alat magis. Visualisasi adalah simulasi pengalaman dengan intensitas sensorik yang tinggi, sehingga otak mengenalinya sebagai memori, sehingga sistem saraf terlatih untuk familiar dengan identitas Anda yang baru. Sehingga tindakan yang kamu ambil sehari-hari mencerminkan orang yang sudah kamu latih untuk menjadi itu. Visualisasi yang benar bukan tentang melihat hasil, tapi tentang mengalami diri kamu sudah berada di dalam hasil itu dengan seluruh tubuh, seluruh panca indera, seluruh sistem saraf. Kamu sekarang punya protokol yang jelas, teman-teman. Tentukan hasil spesifik, pilih satu momen puncak, siapkan kondisi fisik dan mental, kemudian masuk ke step netral, bangun momen dengan detail visual, tambahkan suara, rasakan sensasi tubuh, tambahkan penciuman dan perasa, rasakan emosi yang natural, pertahankan ini 3-10 menit, keluar dengan perlahan, bawa state itu, dan lakukan tindakan kecil yang selaras. 11 langkah, tidak lebih, tidak kurang. Ini bukan jalan pintas, ini latihan internal yang membutuhkan konsistensi, presisi, dan kejujuran pada diri sendiri. Tapi jika kamu melakukannya dengan benar, dengan intensitas sensorik yang tinggi, dari state yang netral, dengan emosi yang otentik, visualisasi akan mengubah identitas kamu. Dan jika identitasnya berubah, tindakannya berubah, dan ketika tindakan itu berubah, realitas akan mengikuti. Bukan karena magis, bukan karena sihir, tapi karena kamu sudah jadi orang yang berbeda. Gunakan dengan presisi, teman-teman, gunakan dengan konsistensi, dan percayai prosesnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.